wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana kita menurunkan fungsi biaya. Jadi kita mulai dari pengertian TVC, ya, Total Variable Cost. Seperti yang kalian ketahui, kemarin itu adalah dihasilkan dari PX dikalikan dengan X. Ya, di sini dimana TVC, Total Variable Cost, atau total biaya variabel itu adalah perkalian dari PX, yaitu harga input, dengan X, yaitu jumlah penggunaan input. Nah, kemudian dari situ kita nanti akan menurunkan fungsi biaya, ya, di mana kita turunkan fungsi biaya dari fungsi produksi. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bentuk dari fungsi produksi yaitu biasanya adalah Q sama dengan Fx, yaitu output Q merupakan fungsi dari input X. Nah, dari situ, dari fungsi produksi tersebut kita akan turunkan menjadi fungsi biaya, di mana nanti kita akan menggunakan konsep fungsi inverse, ya, fungsi inverse. Fungsi inverse. Di mana fungsi inverse ini adalah disebut juga dengan fungsi kebalikan, ya. Jadi bila mana Q sama dengan Fx, di mana output Q merupakan fungsi dari input X, maka kalau kita inversekan akan menjadi persamaan X sama dengan F inverse Q. Ya, jadi ini bacaannya adalah X itu adalah fungsi inverse dari Q, di mana input X merupakan inverse dari output Q. Ya, simbolnya adalah F pangkat min 1. Ya, jadi itu adalah kebalikan. Jadi dari fungsi produksi yang Q sama dengan Fx, ya, kita inverse, ya, dibalik menjadi X sama dengan F inverse Q. Nanti kita akan lihat dengan contoh suatu fungsi produksi. Dengan contoh tersebut mungkin kita akan lebih jelas dan mudah memahami. Oke, kemudian kita akan lihat contoh di sini. Di sini ada fungsi produksi, yaitu Q sama dengan 8x min setengah x kuadrat. Ya, ini fungsi produksi kuadratik, ya, fungsi pangkat 2. Nah, dari sini nanti kita akan coba turunkan menjadi fungsi biaya. Jadi nanti ini adalah Q fungsi X, kita akan buat menjadi X F inverse Q. Nanti kita akan ketemu suatu persamaan X, ya, kemudian kita kalikan dengan PX, harga input. Nah, nanti akan ketemu suatu fungsi biaya. Oke, kita akan coba turunkan. Oke, jadi dari fungsi tadi Q sama dengan 8x min setengah x kuadrat, kita akan cari hitung beberapa komponen di dalamnya, ya. Oke, kita tadi mulai dari Q sama dengan 8x, ya, fungsinya min setengah x kuadrat, ya. Nah, dari sini kita akan mulai menghitung. Yang pertama adalah APP-nya atau average physical product, ya, di mana APP itu adalah Q per X, ya, atau output per input, ya, di mana Q-nya ini 8x min setengah x kuadrat, ya. APP itu adalah Q per X, sehingga persamaan Q tersebut, ya, kita tulis kembali 8x min setengah x kuadrat, ya, kita bagi dengan x, ya,
Mana 8x bagi x itu akan ketemu 8 ya. Kemudian min setengah x kuadrat dibagi dengan x ya, pangkat 2 pangkat kurangi pangkat 1 sehingga menjadi pangkat 1. Jadi 8 min setengah x. Ya. Inilah persamaan dari APP 8 min setengah x ya, dengan kita bagi Q dibagi x. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita setelah mencari APP kita mencari nilai MPP-nya ya, di mana MPP itu adalah dq per dx ya, atau diferensial turunan dari Q kita turunkan terhadap x ya. Ya, MPP itu adalah dq ya dibagi dx. Maaf, dq per dx atau dibaca diferensial turunan Q terhadap x. Ya, di mana Q-nya adalah tadi 8x ya min setengah x kuadrat. Kita turunkan ya terhadap x ya. Jadi turunan 8x min setengah x kuadrat ya, sehingga 8x diturunkan menjadi 8, di mana min setengah x kuadrat kita turunkan ya, maka min setengah kali 2 min 1 ya x pangkat 1 sehingga menjadi 8 min x. Ya, ini adalah persamaan dari MPP yaitu 8 min x yang kita peroleh dari turunan fungsi Q terhadap x. Nah, APP dan MPP sudah kita dapatkan ya. Maka yang berikutnya adalah kita mencari titik ekstrim ya, di mana kita akan mencari titik produksi maksimum ya, atau Q maksimum ya, Q max. Dimana seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa untuk mencari titik ekstrim ya, titik maksimum minimum ya, maka kita akan menggunakan konsep turunan ya. Nah, Q max itu adalah produksi maksimum ya, maka adalah turunan dari Q kita turunkan terhadap x sama dengan 0 ya. Kita turunkan Q terhadap x sama dengan 0. Nah, di mana turunan Q terhadap x itu adalah MPP, sehingga kita juga bisa tulis sebagai MPP sama dengan 0. Ya, MPP sama dengan ya, 0. Nah, MPP-nya tadi udah kita cari ya. MPP-nya tadi adalah 8 min x. MPP itu adalah tadi 8 min x ya. Tapi ini adalah sama dengan 0 ya, sehingga 8 min x sama dengan 0, maka x-nya itu adalah 8 ya. Ya, karena MPP-nya 8 min x sama dengan 0, maka x-nya adalah ya 8. Sehingga produksi maksimum itu akan tercapai saat jumlah penggunaan input atau x sama dengan 8. Ya, dimana kalau kita masukkan atau substitusi nilai 8 ini ke dalam persamaan Q ya, Q-nya adalah 8x min setengah x kuadrat ya, kita substitusi sehingga ya kita hapus dulu. Ya, 8 kita substitusikan nilai x yang sudah kita cari, x-nya adalah 8 kali 8 ya min ya setengah dari 8 kuadrat ya, sehingga ketemu
64 ya, 8 kali 8 64 min setengah dikali 64 kali 64, sehingga ketemu ya 64 min 32 ya. 64 min 32 adalah ketemu 32. Sorry ya, sama dengan 32. Ya, maaf ini menggunakan kursor susah. Ya, 64 min 32 ketemu 32. Sehingga produksi itu maksimum saat X atau jumlah penggunaan input 8 dan Q-nya atau produksinya adalah sebesar 32. Ini adalah titik maksimumnya. Ya, jadi kita sudah dapatkan APP, MPP, dan juga titik produksi maksimum. Nah, kemudian dari sini kita tadi ingin mencari persamaan dari X ya, yaitu adalah X-nya adalah inverse dari Q ya. Dari fungsi ini kita akan inverse. Ini adalah persamaan Q fungsi dari X ya. Jadi ini adalah persamaan Q-nya adalah Q sama dengan fungsi dari X. Nah, kita akan inverse ya. Ini menjadi inverse dari X sama dengan F ya, inverse terhadap Q ya. Nah, caranya bagaimana? Maka kita buat ya menjadi fungsi X sama dengan, sehingga Q-nya kita pindah sisi ya, sehingga menjadi 8X ya min setengah X kuadrat ya. Kemudian Q-nya pindah sisi menjadi min Q sama dengan 0 ya. Nah, seperti kemarin ini adalah persamaan kuadratik ya, AX kuadrat plus BX plus C. Maka untuk bisa mencari nilai X-nya kita gunakan rumus ABC ya. ABC yaitu min P plus minus dari akar B kuadrat ya min 4 AC per 2A ya, dimana A-nya adalah yang ini ya, A-nya min setengah ya, ini adalah A, karena A ini adalah yang depan dari variabel pangkat 2, B-nya adalah 8 yang pangkat 1 ya. Lalu C-nya adalah ya ini, C-nya adalah min Q ya. Ini adalah C min Q, sehingga kita masukkan nilai-nilai ini ya, B-nya 8 ya, sehingga akan diperoleh ya, ini kita
masukkan ya, sehingga akan diperoleh di sini ini ya, min rumusnya tadi adalah min P plus minus akar P kuadrat min 4AC per 2A kita masukkan, sehingga min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat min 4 kali A-nya adalah min setengah, C-nya adalah min Q per 2A, 2 kali min setengah. Setelah kita hitung ya, maka akan ketemu nilainya adalah ini adalah ketemu nanti menjadi 8 min akar dari 64 ya, 8 plus minus ya, akar dari 64 min 2Q ya. Ya, setelah kita sederhanakan akan ketemu nilai X adalah 8 plus minus akar 64 min 2Q. Min ya 2Q. Nah, ini adalah nilai dari X ya. Nah, kemudian fungsi biaya seperti tadi kita kalikan ini dengan PX ya, sehingga DVC PX dikalikan dengan X ya, dimana PX dikali 8 min akar 64 min 2Q untuk Q antara 0 sampai 32 ya, karena tadi maksimumnya tadi adalah di nilai Q sama dengan 32 ya, sehingga inilah persamaan DVC ya. Jadi itu adalah bagaimana tadi kita menurunkan suatu fungsi biaya dari fungsi Q ya. Jadi sekali lagi dari fungsi Q ya, dari fungsi Q kita inverse ya menjadi suatu persamaan, pindah tadi ini ya, pindah sisi Q-nya dia sama dengan 0. Nah, kita kemudian sederhanakan untuk menilai X ya, sehingga X ini adalah F inverse dari Q. Nah, fungsi biayanya kita kalikan dengan PX ya, karena DVC tadi adalah PX dikalikan dengan X, sehingga ketemu persamaannya DVC-nya adalah PX 8 min akar 64 min 2Q ya, untuk Q antara 0 sampai 32 ya. Itu adalah tadi bagaimana menurunkan fungsi biaya ya. Nah, kemudian ini adalah contoh beberapa kurva biaya bila diturunkan dari 3 macam fungsi produksi ya. Ini fungsi yang ini adalah fungsi kuadratik, kemudian ini adalah Cobb-Douglas, dan ini linear ya. Dari bentuk kurva produksi ini ya, kalau kita turunkan menjadi kurva biaya, bentuknya juga akan berbeda antara yang kuadratik, Cobb-Douglas, dan linear. Dan ini adalah gambar dari fungsi produksi ya. Jadi kemarin kita sudah bisa membuat fungsi produksi. Fungsi produksi mengikuti hukum law of diminishing return ya, sehingga dia akan mencapai titik puncak dan akan turun. Ya, ini yang garis tanpa putus-putus ya, garis yang tegas ini adalah fungsi produksi ya. Nah, tadi kita akan menginverse ya, fungsi E kita inverse menjadi X sama dengan F inverse Q. Nah, maka kalau itu dibuat suatu grafik, dia akan seperti ya fungsi produksi, tapi kita rotasi, kita putar 180 derajat gitu ya, sehingga arahnya berkebalikan ya, seperti cermin ya. Jadi yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ini ya. Jadi bentuknya sama persis tapi arahnya yang berbeda ya, seperti cermin, seolah-olah seperti cermin dari fungsi Q. Itu adalah fungsi atau kurva dari suatu inverse fungsi produksi. Ya, itu tadi adalah bagaimana kita menurunkan fungsi biaya. Oke, terima kasih. Itu untuk bahan 2 ya, ekonomi produksi kita
bahan 2, fungsi produksi dan biaya sampai di sini. Ya, materinya habis. Nanti kita akan belajar dari soal-soal latihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.